bahwa tindakan itu dilakukan bukan hanya karena keingkaran mereka, tetapi mereka adalah orang-orang zalim yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbulnya kesedihan itu adalah wajar bagi Nabi, karena jika jiwa dan pikirannya yang bersih lagi suci itu tidak tega melihat kesesatan dan kemungkaran yang ada pada kaumnya. Padahal ia selalu mengajak dan menyeru kepada mereka yang ke dalam jalan yang benar. Allah melarang Nabi Muhammad bersedih hati akibat tindakan-tindakan dari orang kafir, karena nabi-nabi terdahulu juga telah mengalami hal yang sama. Larangan ini disebutkan pula di dalam firman Allah, wala yahzunuka qauluhum innal izzata lillahi jami'an huwas samiul alim. Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka, sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah, Dia maha mendengar, maha mengetahui. Surat Yunus ayat 65. Kemudian firman Allah juga, fala yazunka qauluhum inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Yasin ayat 76. Allah melarang Nabi Muhammad bersedih hati karena mereka tidak beriman dalam firman Allah, wasabbiru wa masabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqi mimma yamkurun. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Surat An-Nahl ayat 128. Allah berfirman lagi, wala tazanu alaihim wala tazalun alaihim wala takun fi dhaiqi mimma yamkurun. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka. Orang-orang kafir Mekah bukan tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka misalnya pernah menyerahkan kepada beliau urusan menyelesaikan perselisihan yang sangat berbahaya bagi persatuan mereka, seperti urusan meletakkan kembali Hajar Aswad atau batu hitam ke tempatnya pada Ka'bah dan sebagainya. Tetapi mereka tidak mempercayai kenabian Muhammad. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah, ada hari kiamat, hari kebangkitan, serta semua yang dibawa dan disampaikan Nabi Muhammad. Ar-Razi dalam tafsirnya menerangkan 4 macam untuk keingkaran orang-orang kafir Mekah, yaitu yang pertama, 1, hati mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang yang dapat dipercaya, tetapi mulut mereka mendustakannya karena mereka mengingkari Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka tidak mau menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pendusta, karena mereka mengetahui betul keadaan Muhammad yang sebenarnya, yang tidak pernah berdusta. Menurut mereka Muhammad sendirilah yang menghayalkan di dalam pikirannya bahwa Allah telah mengangkatnya menjadi nabi dan rasul, lalu ia menyeru kepada manusia. Untuk yang ketiga, mereka selalu mendustakan kenabian dan risalah, sekalipun telah ditemukan mukjizat dan dalil-dalil yang kuat. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, namun terhadap pribadi Nabi Muhammad mereka tidak mendustakan. Yang keempat, mereka tidak mau percaya kepada mukjizat dan dalil-dalil itu. Bahkan mereka mengatakan bahwa
mukjizat itu adalah sihir belaka. Dari susunan redaksi ayat ini dipahami bahwa Allah menginginkan derajat Nabi Muhammad, derajat itu tidak akan turun walaupun orang-orang kafir Mekah mendustakan dan mengingkarinya. Ketinggian derajat itu dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan perintah mengikuti Nabi Muhammad tersebut sesudah perintah mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Mayyuti'ir rasula faqad ata'allahu wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidhan." Barang siapa mentaati Rasul atau Nabi Muhammad, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Ini di dalam surat An-Nisa. Terus dawuh Gusti Allah malih, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang saged kula aturaken nyuwun ngapunten karena niki enten acara buka bersama pengajian soten menika cekap semanten, mugi-mugi enten manfaatipun lan kula kita tutup kanthi wacan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.